Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para salikin, para jamaah rahimakumullah. Hari ini kita melanjutkan kitab Ar-Roshah dan kita sudah sampai pada Ar-Roshatus Rabi, Roshah yang keempat yang menerangkan tentang tazkiyatun nafas wa tasfiyatul qalbi, menerangkan bagaimana membersihkan jiwa kita dan membeningkan mata hati kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemarin kita pada satu tingkat, pada akhir ngaji kita. Untuk itu mari kita bersyukur dulu, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nimatin, dan bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Akhir dari apa yang kita bahas dalam pertemuan sebelumnya adalah dzikrul lisan liyahsulu dzikrul qalbi. Dzikrul lisan itu untuk memasukkan di dalam kedalaman hati. Karena kalau zikir lisan belum tentu masuk di dalam hati. Karena itu kita harus ya lisan pada ujungnya cukup di qalbi dengan zikir sir. Wa dzikrul qalbi litahsulul muraqabah, dan zikir di dalam hati bisa menghasilkan muraqabah, kedekatan kita kepada Allah, sehingga kita itu dalam rengkuhan, dalam rangkulan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikrul qalbi tafakkurul lafzin, sedangkan zikir qalbu itu adalah tafakkur, merenungkan terhadap lafzun, lafat-lafat yang kita sebut, yaitu Allah fil qalbi ma'a mukhafati, dengan memasukkan Allah di dalam jiwa kita itu. Kamakila kemarin disebutkan al-fikru dzikrul qalbi, bahwa fikir itu zikir qalbi, tafakkur itu penting. Karena tafakkur sa'ah khairum min ibadatis sanah. Orang yang berzikir, beribadah dengan tafakkur, mempunyai ilmu, itu lebih baik daripada orang beribadah yang tidak punya ilmu meskipun 1 tahun. Tapi kalau punya ilmu sesaat, pahalanya sama dengan orang yang amal 1 tahun tapi tidak punya ilmu. Ngamalnya itu nderek. Orang Madura nyebut norok bontek. Ya. Wal isku dzikru ar-ruh, sedangkan al isku itu basa Jawa itu brontoyuda. Sedih, ya Allah, saya itu banyak dosa, ya Allah, bronto. Ini orang Jawa itu branto. Ternyuh, kalau orang zikir dengan ternyuh, itu zikrul ruh, itu berarti zikirnya ruh. Bapak sekalian, ada 4 ruh: jismani, ruwani, sultani, wal qudsi. Nah, orang kalau sudah bisa berzikir dengan bronto tadi, berarti dia sudah sampai zikrul ruh. Ruhnya yang Bapak Ibu sekalian sudah amal ke-11 kan ini kan? Latifatul qalbi, latifatul ruh. Ruh itu kan nyawa kita. Ini jasad. Tapi yang ada di dalam ruhani kita itu ya ruh itu. Ruh ada 4. Ruh jismani, ruh ruwani, ruh sultani, wal ruh qudsi. Ya. Bapak Ibu sekalian, para jamaah, sudah bisakah zikrul ruh itu? Belum? Ya, kita akui belum ya.
Ya, zikirnya masih lisan saja. Apalagi yang belum tarekoh. Ya, nanti belum bisa merasakan zikir. Wal ma'rifatu dzikur sir. Dan ma'rifatullah itu zikir sir. Ma'rifatu dzikur sir wa huwa ruhul qudsi. Qudsi adalah sir yang ada di dalam rahasianya Allah. Itu kemarin kita sudah bahas. Kita bahas sebentar. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafima bi ulumiyya fitarin amin ya rabbal alamin wa tasfiyatul qalbi bi tariqi dzikri fi tariqan naqsabandi wa tasfiyatul qalbi, dan cara untuk membeningkan mata hati bi tariqo zikir dengan cara jalan zikirnya fit tariqah naqsabandah, di dalam tariqah naqsabandah itu adalah innama wa bikdru ismudzat. Tiada lain sesungguhnya zikirnya Naqsabandi adalah zikir ismudzat. Apa ismudzat? Allah fil qalbi bisir, dengan rahasia-rahasia ada. Au bidzikr nafi isbat, atau dengan zikir namanya nafi isbat yang diambil dari la itu dari pusar kita yang paling dalam. La bukan dunia, bukan jabatan yang saya cari, bukan kekuasaan. Tidak, saya nggak mau dirayu urusan itu. Ditolak oleh kolbun kita melalui la tadi. La diambil dari latifatul akhfa. Enggak, aku nggak mau itu. Ilaha, saya akan mencari Allah, sesembahan saya bukan dunia. Saya akan mencari pencipta dunia, pencipta kekuasaan, pencipta harta, Allah. Bukan makhluknya yang saya cari, bukan ciptaannya yang saya cari, tapi yang sakarat adalah Allah. La ilaha hanya ditarik di dalam akal. Akalnya bicara, oh kalau ada hutan begitu hebat, coba kalau tidak ada gunung, hancur dunia ini. Coba Allah kalau tidak menyangga langit, langitnya jatuh. Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan gunung? Berarti ada yang menciptakan, berarti Allah. Dengan akal itulah kita bisa bertafakur bahwa yang maha kuasa, yang maha ada, serba ada, yang mengadakan, selalu ada, kapan saja ada, tidak mungkin tidak ada, adalah Allah. Baru akal mengambil, menuntut la ilaha kecuali ilnya dilatifatur ruh, lallahnya dikembalikan kepada kolbunnya. Itu cara zikirnya nafi isbat. Ilmiah atau ilmiah Naqsabandi? Sangat saintis enggak thariqah ini? Saintis. Jadi kalau orang mengatakan berthariqah itu mematikan akal, tidak. Karena justru berthariqah itulah akal kita diasah, syariat kita kuat, thariqah kita jalanin, kemudian makrifat dan hakikat. Itu ya, Bapak sekalian. Wa kaifatu dzikru ismudzat, dan cara untuk zikir ismudzat ayat lafadz dzikru bilisan al-qalbun lafdzat Allah, yaitu mengucapkan zikir bilisan qalbi lafdzat Allah, yaitu tentang lafaz Allah fil qalbi. Bayangannya orang berzikir ada tulisan Allah di dalam diri kita. Itu sangat cepat untuk merasakan. Tapi kalau panjenengan pernah berthariqah, tidak pernah datang lagi, kira-kira pisaunya kedul atau tambah kedul? Tumpul, diasah. Kalau ada tawajuhan datang,
untuk mengasah. Kalau tidak gitu kembali lagi tumpul lagi, ya. Li'annal qalbu kulluhu lisanun wa basarun, karena sesungguhnya hati kulluhu semuanya apa yang kita sampaikan di lisan wa basarun, dan itu adalah sebuah basiroh untuk mengungkapkan mata hati kita. Idza jarot data anil qu'ud, apabila kita itu sepi di dalam hati kita, qu'ud dari sesuatu yang gondeli. Paham ibu bapak sekalian? Jenengan banyak pekerjaan, zikirnya pateng nggak? Coba. Bisa konsentrasi nggak? Nah, zikir yang kalingan, gimana ya retail saya ini? Gimana ya distribusi saya? Karena hatinya tuh ruwet urusan dunia. Nah, ada meskipun sibuk, hati itu langsung menyala, itu bisa. Ya, kalau PLN kan menyalakan alam rumah-rumah. Kalau Thariqah menyalakan hati kan? Ya Allah memberi kesempatan saya untuk menjadi mudir ali Jatman ahli Thariqah Mutabar An-Nahdiyah. Pekerjaan saya bersama beliau nyalakan lampu. Kalau saya di sini nyalakan hati. Ada caranya, meskipun sibuk, begitu duduk truk wukuf nyambung pada Allah, karena hatinya itu bisa untuk dibersihkan. Nah, itu caranya untuk kita untuk berzikir secara basiroh, karena mata batinnya sudah dibersihkan. Apa ibu caranya? Idza tajarroda, apabila kita sepikan, kita kosongkan hati kita itu, wadzalika talaffudzu, dan itu semua adalah diucapkan fil qalbi, innama yakunu ya bihaisu la yutraku bil qalbi as-sanubari, karena sesungguhnya dengan lafdzun fil qalbi bihaisu la yutruka, itu tidak bisa la yutruka, ya, tidak bisa diyatrok, tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Ibu-ibu, bapak kan yang sudah amal 11 sudah merasakan zikirnya kan? Masih amal 5 ya capek banget. Tapi begitu amal 11 nikmat. Betul ibu-ibu yang angkatan sebelah, angkatan baru? Karena itu apa? Itu layut truka fil qalbi sanubari, karena memang tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan di dalam apa? As-sanubari, di dalam hati sanubarinya. Li'annal fil qalbil hakiki, karena sesungguhnya itu lafat fil qalbi itu adalah hakiki, yang sesungguhnya yang kita zikirkan. Kalau panjenengan zikirnya hanya di lisan, enggak nembus. Itu adalah pintu baja yang tidak bisa ditembus dengan lisan. Itu hanya bisa dengan hakikiyun sanubariyun fil basiroh. Baru sebesar apapun, setebal apapun pintu baja, sudah kelihatan apa yang terjadi di seberang. Karena apa? Hatinya dibersihkan, ya. Ar-ruhani la yuharriku qalbun sanubri, maka ruhani, ruh, la yuharriku, itu tidak dapat mengubah lafaz di dalam hati sanubari. Jadi kalau sudah rohaniyahnya kuat, zikir apa saja, di mana saja, itu bisa tembus pada Allah. Karena di dalam Naqsyabandi ada namanya zikrul darul anjuman fil qalbi. Kita kholwat dalam keramaian. Ya, kita semua lagi rapat, hati kita nyambung. Kita rapat gabungan direksi Dekom, hati yang sudah menjalankan ini tetap zikir, nyambung. Karena itu adalah bagian dari apa yang kita yang kita cari. Fa idza usra,
Maka apabila ya Asyura sulit ala dzikril lafdzur ruhani ismudat, kalau masih ada murid kok belum masih merasakan lafdzur ruhani ismudat, jangan salahkan zikirnya. Karena yang salah adalah wadah kolbun kita itu. Kita ngerokok setiap hari, buang utisnya di gelas. Tahu utis? Puntung rokok. Orang Jawa nyebut tegesan. Kalau dibuang di situ, kira-kira gelasnya itu dikasih air bisa diminum nggak? Hati kita seperti itu. Kalau hati kita tidak bersih, nyebut apa saja ya mental. Ya, karena itu maka kita kalau ada seperti itu, maka fal yadkurhu bi qalbis sanubari, maka sebaiknya engkau melakukan zikir ismudat tadi fil qalbis sanubari dengan menghunjamkan tisanubari bitodikil adadi, dengan beberapa adati hitungan. Bapak sekalian, sehari berapa sekarang? 72.000 menyebut nama Allah. Betul? Kalau panci kita masak hitam, bisa sekali bersih nggak? Nggak bisa. Hati kita itu sudah karaten, kadung banyak urusan dunia ini loh ya. Ya, maka dengan demikian harus dibersihkan berulang-ulang sampai ada amal 5, amal 9, amal 11, titik-titik lembut kita bersihkan. Bitorikil adadi, dengan hitungan-hitungan tertentu, kadzikrihi bilisan, seperti kita mengulang lagi dengan zikir bilisan. Wa faidatu dzikrul qalbi sanubari, adapun manfaatnya zikir sanubari, mislu faidatu dzikri lisan, itu sebagaimana zikirnya bilisan. Faidatu dzikrul qalbi sanubari, apabila ada sesuatu ketika zikrul qalbi di dalam sanubari itu yataraqqa ba'da dzalik ila dzikril bil hakiki, maka setelah kita zikir di dalam sesudah zikir lisan, zikir qalbi, dan itu masuk as-sanubari illa dzikril qalbil hakiki, maka itu baru meningkat ke zikril hakiki. Jadi ada tahapannya. Pertama belajar zikir lisan, kedua bil qalbi. Bil qalbi ada dua, yaitu zikir sanubari dan zikir hakiki. Syaratnya apa? Isku bronto, kudu hati itu ternyuh di dalam berzikir pada Allah. Kita menyebut Allah, hati kita, mulut kita, pikiran kita jangan kemana-mana. Itu sama dengan kita bertamu di rumahnya seseorang, kita tidak menghadap kepada seseorang, tapi melihat ornamen rumahnya seseorang itu. Tersinggung gak seperti itu? Ini gimana sih, katanya mau ketemu saya, kok nggak mandang saya, kata Allah. Katanya mau ketemu saya, sholat, Allahu Akbar, yang dipikir yang lain-lain, ya, ingat yang macam-macam. Nah ini ya, itu mirip itu Bapak Ibu sekalian ya. Maka dengan demikian baru kalau kita illa dzikri bil qalbil hakiki, itulah tingkatan di dalam hakikatnya kita di dalam berzikir di dalam qalbu. Li anna dzikril bil qalbi sanubari yusilu ila dzikril hakiki, karena sesungguhnya dzikril qalbi, zikir di dalam hati, sir di dalam sanubari, yusilu itu bisa sampai ila dzikril hakiki, sampai kepada zikir yang hakikat. Wa dzikrul qalbi hakiki, dan orang yang sudah bisa zikir secara hakiki,
yusilu ila martatul muraqabah. Orang seperti akan mendapatkan martabatnya muraqabah, yang setiap saat Allah memandangnya, Allah merengkuhnya, Allah merangkulnya, Allah adalah mendampinginya. Ini namanya wa huwa ma'akum ainama kuntum. Disinilah Allah bersama kita dimanapun kita berada. Karena apa? Karena kita martabatul muraqabah. Kita di dalam pengawasan Allah setiap saat. Walidzalika, dan orang yang sudah martabatul muraqabah kila inna dzikral qalbi wal muraqabah. Karena sesungguhnya zikir qalbi itu wal muraqabah. Bapak sekalian, sudah sampai muraqabah? Yang baru belum. Nah, tapi yang angkatan lama sudah. Muraqabatus sifat, muraqabah af'al dulu ya. Muraqabah af'al, muraqabah sifat, muraqabah ma'iyah. Berarti Bapak yang sudah ke makom berapa itu ya? Kira makom ke-6, ke-7, 8 itu Bapak insya Allah, Ibu sudah pada martabatul muraqabah. Ya, itu sudah wal muraqabah wa qad wara'a fi fadhihi hadza dzikri. Maka ini semua ya sungguh waroda, ya itu semua sudah betul-betul di dalam hadza dzikrin fadilati hadza dzikr, yaitu fadilahna di dalam zikir-zikir. Hadisun sebagaimana yang sabda Rasulullah biqouli sallallahu alaihi wasallam, adzikru alladzi tattali'u alaihi, zikir yang tidak dapat melihat, artinya dalam hati, alaihi di dalam zikir-zikir qalbi itu, hafadzata yadida ala zikir, itu adalah malaikat hafadzah yazidu ala zikir, selalu membersamai kita di dalam zikir-zikir kita. Jangan dikira Bapak di musola di masjid atas itu ketika zikir malaikat tidak bisa malaikat tidak ikut zikir. Karena itu tempat yang dimana Bapak sekalian banyak menyebut Allah, insya Allah itu tempat-tempat yang mustajab di dalam berdoa. Coba berapa murid sehari 72.000 menyebut nama Allah, berapa kali tawajuh? Ngono tuh wong ora enggak kangen karo, kok nggak kangen sama tawajuhan itu loh, gimana sih? Monggo kalau nggak penting, nggak sangat penting, mbok sekali-kali datang. Karena itu menyatukan antara doa kita kepada gurunya, guru-gurunya sampai Rasulullah diikat di dalam satu sanad yang dalam menuju Allah. Bapak Ibu terakhir, alladzi tata'al hafadzah, maka dengan demikian yang melihat zikir-zikir kita itu adalah al-hafadzah, malaikat hafadzah, bisab'ina dzifan, orang yang berzikir dengan ismu dzat, dengan bersama-sama tadi, bisab'ina dzifan itu lebih banyak 70 tingkat daripada zikir yang tidak bil qalbi, yang tidak bertorikoh. Ibu baca-baca atau dengarkan lagi ngaji Sirul Asror 3 pertemuan yang lalu. Apa dan kualitas orang syariat itu kira-kira berapa amalannya? Kalau sudah torikoh itu sudah lebih dari 100. Kalau tidak salah itu kan ada, maaf ibu-ibu ya, itu kan tafakur sa'ah khairumin ibadatus sanah. Ada yang sebutkan sab'ina sanah, ada yang alfan daripada 1000. Kalau sudah orang yang ma'rifat, orang yang hakikat, itu ibadahnya kualitasnya lebih baik 1000 kali daripada orang biasa. Karena itulah panjenengan yang sudah bertorikoh itu minimal lebih baik dari 100 kali dari orang yang tidak bertorikoh di dalam beribadah, karena kita ngerti dan menjalankan ilmunya. Demikian, terima kasih.
Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Semoga Allah meridhoi. Maka dengan demikian saya tutup. Alafu minkum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.